Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini ini adalah pembukaan konten podcast. Konten pertama podcast kita yang dimana ada narasumber kita hari ini yaitu Mas Dani. Saya barista. Sungkan-sungkan Mas. Mungkin di konten kita kali ini aku pengen jelasin lagi buat teman-teman yang mungkin belum melihat video kita yang sebelumnya, yaitu kita udah jalan-jalan ke kebun kopi di mana itu adalah daerah penghasil kopi di Ngantang. Iya, benar. Dan kita udah proses roaster, ada proses cooling bean, ada proses penyeduh. Nah, itu tadi bisa dilihat ke episode sebelumnya. Di sana kita udah jelasin gimana tekniknya. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja mengenai kopi-kopi itu sendiri, dan ada hal-hal yang mungkin yang aku tanyakan tapi belum jelas atau belum dijawab. Mungkin nanti bisa dibicarakan di sini, teman-teman. Oke. Untuk pertama-tamanya, Mas Dani ini sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Gimana nih maksudnya, Mas? Sebenarnya Mas Dani ini dulunya gimana? Kok bisa membuat Oma Bakul Kopi? Dulu ini sebelumnya sebenarnya dulu malah kerja itu di industri kreatif. Pasca sekolah-sekolah terjun di dunia kopi ini karena unsur tidak kesengajaan awalnya. Karena waktu itu memutuskan untuk pulang dan nggak ngerti mau ngapain. Alhasil dipertemukan dengan orang-orang hebat dan membuatku untuk berani membuat warung, terutama fokusnya di kopi. Dan bermindset untuk kopi Ngantang lebih glow up, lebih level up. Berarti khususnya Oma Bakul Kopi, warung kopi ini dipasarkan ke masyarakat Ngantang aja, Mas, ya, terutama. Awal-awal ya. Cuman awal-awal. Targetnya kan kita pinginnya orang luar Ngantang sengerti. Orang luar. Jadi target marketnya sebenarnya untuk orang luar Ngantang. Nah, kan udah tahu nih, berarti Mas Dani itu adalah ini mungkin bisa dibilang juga Mas Dani ini sebenarnya orang pertama yang nge-hypein kopi di Ngantang nggak sih? Enggak. Salah itu. Salah. Ada banyak orang yang kayak gitu juga, nggak cuma aku, ada banyak yang lain. Jadi kan kita itu enak ngerjainnya itu bareng-bareng gitu. Jadi kan hal yang kita kerjain kalau sendiri kan biasanya lebih berat kan. Iya. Nah, kalau rame-rame kan lebih enak kan. Jadi kan secara visi misi, target market kan bisa kekejar. Jadi bukan cuman aku aja yang bergerak di dunia kopi khususnya di Ngantang. Ada partner-partner yang lain. Ada rekan-rekan bisnis yang lain. Teman-teman yang memang punya usaha, fokusnya di situ juga ada. Jadi nggak sendiri ini. Oke. Jadi segala lini ada pergerakan nih. Gitu. Sama-sama aku sama teman-teman itu walaupun beda latar belakang, maksudnya latar belakang itu bukan karena pribadi, maksudnya beda-beda brandnya, logikanya kayak gitu ya. Tapi tujuannya sama, jadi ingin kopi Ngantang itu naik ke permukaan. Ngantang level up lah gitu ya. Ngantang, terutama Ngantang kopi ini harus ada di permukaan, teman-teman. Mantap nih, visi yang sangat idealis sekali, teman-teman. Oke, sampean ini ngembangkan kopi udah dari tahun berapa? Kalau aku pribadi mulainya di tahun 2018. Mulaiku di tahun 2018. Karena memang ada teman-teman juga yang akhirnya bisa mengembangkan kopi itu. Saling mendorong. Jadi akhirnya ya wis ayo 2018 kita bikin. Jadi waktu awal-awal di 2018 memang targetnya langsung petani, terus green bean nyampe ke permukaan. Oke. Langsung di awal segitu. Jadi secara tidak langsung itu kita awal itu jalan udah didoktrin nih gimana caranya kita bikin kopi itu yang layak naik di permukaan dan layak berada di antara para kopi dari daerah-daerah yang lain, semudah terkenal duluan. Waktu itu kayak misal sekelas Robusta ada Dampit, ada Pujon, terus ada Wonosalam.
Kalau Arabica ada yang waktu itu yang lagi tren Bandung sama Sumatera tetap. Oke. Berarti Batu ada. Batu. Batu Oke. Arjuno. Ini Cangar itu, Mas. Iya, Cangar, daerah Cangar. deretan Bumi Aji dan sekitarnya. Oke. Tapi kalau misal lebih dikhususkan lagi, daerah Ngantang ini desa apa, Mas, sebenarnya? Pinginku sama teman-teman semua daerah Ngantang. Semua daerah Ngantang. Karena secara bukan secara tidak langsung, setelah letak geografis itu kan Ngantang kan punya waduk Selorjo kan. Nah di tengah-tengah waduk, sekeliling waduk itu kan daerah Ngantang, seluruh desa kan kebagi di daerah pesisir waduk kan. Itu punya potensi kopi gitu. Jadi kita pinginnya ngangkatnya dari semua nggak cuman Ngantang bagian ini, tapi nggak pinginnya semua. Menyeluruh Ngantang lah. Ya walaupun kita sepakat bahwa tes rasa yang dihasilkan di daerah desa ini pasti beda. Cuman pinginnya tetap bahwa Ngantang naik secara nama dan kualitas gitu. Kita udah ini bicara Ngantang, daerah kopi di daerah Malang mana aja yang bagus. Tadi udah disebutin bahwa ada Dampit, salah satu produksi kopi di daerah Malang. Nah ini kita mau fokusin lagi ke daerah Ngantang. Iya. Khususnya ada Dampit, Batu sama Pujon Mas ya. Sini. Oh ya. Jadi nggak cuma Dampit waktu itu, ada yang Pujon juga, Batu juga. Oh cuman kan Batu kan beda ini kan ya. Beda karesidenan. Ya. Beda. Tapi ini lebih khususnya lagi ke Ngantang. Nah, di Ngantang ini, Mas, biji kopinya itu ada apa aja? Kalau jenis kopi di Ngantang itu punya 3. Jadi dari Arabica, Arabica punya, Excelsa juga punya, sama Robusta. Mayoritas di petani Robusta. Sebenarnya untuk soal rasa di kopi Ngantang ini, kopi Robusta, Excelsa, Arabica ini cenderung rasa kayak apa? Gimana rasanya? Kalau tes rasa ya, kalau Robusta itu dia lebih ke gurih, ke pahit kan. Memang ada pahitnya, cuman nggak terlalu. Kan pahit atau enggak kan tergantung kita produksinya gitu kopi. Cuman secara umum Robusta kan itu pahit. Nah kalau karakter yang lebih spesifik itu kopi Ngantang itu untuk Robusta dia bodinya lebih tebal. Terus dia lebih gurih. Ini Robusta. Robusta. Nah kalau di Excelsa itu lebih ke manis, ada asemnya tapi tipis, cuman sedikit, masih kalah sama yang manis, dan ada pahitnya dikit-dikit, tipis juga. Kalau untuk flavor dia lebih ke nangka. Buah nangka. Berarti setiap biji kopi ini ada flavor fruity atau buahnya apa nih, Mas? Iya benar. Bisa bilang gitu. Oke. Nah kalau Arabica beda lagi. Arabica Ngantang dia lebih asam tapi nggak terlalu ya. Asamnya bukan asam yang buah tapi lebih asam ke rempah dan coklat. Oke. Ini menarik. Rempah. Menarik. Kopi Ngantang rempah. Nah, kan sebenarnya, Mas, aku pernah ngerasain kopi sama temanku, tapi yang dirasakan temanku manis, yang aku rasakan itu pahit, Pak. Dan aku anggap semua kopi yang tidak dicampur susu adalah kopi pahit. Ternyata di setiap kopi yang aku rasa pahit itu, menurut para ahli barista, Mas Dani, itu terdapat rasa fruity-nya. Nah, ini kembali lagi ke omongannya Mas Dani tadi, bahwa di kopi Robusta itu ada bodinya itu yang lebih tebal. Nah, bisa didefinisikan body itu apa sebenarnya kalau di kopi-kopian? Secara umum aku minum dulu, Mas. Siap. Oke, ini salah satu kopi yang dibuat oleh Mas Dani, yaitu Arabica. Kita coba dulu. Kak ono rasanya di Malang kopi kayak ngene tir. Oke, bisa dilanjutkan Mas Dani untuk body yang dimaksud tadi. Body itu kayak perumpamaannya yang paling simpel itu kayak kita minum sirup atau kayak kita minum susu. Oke. Jadi secara penggambaran visual itu yang paling gampang gini. Kalau kita minum sesuatu hal yang efek yang tertinggal dalam mulut itu masih terasa setelah tegukan itu masuk ke dalam tenggorokan, yang masih ada sisa-sisa tes rasa yang tertinggal di dalam mulut itu, nah itu body. Itu body. Kayak gitu, secara perumpamaan kayak gitu visualnya. Jadi antara body tebal atau tipis, kalau setelah kita neguk air tadi masih kerasa di mulut, itu bodinya pasti tebal. Kalau tipis dia lewat aja.
Kayak lewat air tipis. Gak ada aftertaste-nya lah. Ya, tapi beda sama aftertaste yo. Aftertaste Beda lagi. Beda lagi. Astagfirullah. Kalau aftertaste itu lebih ke kayak cita rasa kopinya. Entah itu fruity, entah itu rempah atau coklat dan lain-lain, entah itu belimbing uluh. Nah, aftertaste lebih kayak Aftertaste itu lebih yang ke rasa buah, coklat, rempah dan lain-lain. Kalau body itu ketebalan kayak sirup. Lebih kekenalan. Iya, benar. Oke. Ayo, buat temen-temen apa gak bingung gitu loh. Ngobain kopi aja secangkir itu bisa beda-beda pastinya Mas ya. Pasti beda-beda rasa, beda kopi, beda daerah asal, beda yang ngeroster, beda yang nyeduh, pasti beda. Cuman ada satu kesamaan karakter. Kayak misal kita ngomongin Arabica, Arabica pasti asam. Oh, berarti asam. Karena di satu garis ini tadi. Oh ya. Tadi ada diagram rasa. Diagram rasa. Jadi kayak misal nggak kan beda orang biasanya agak susah ngejar atau nyamain kan. Biasanya kan kayak gitu. Jadi dalam ditarik garis lurus itu seenggaknya pasti masih ada satu karakter yang sama. Tinggal kita nih ngulik gimana. Mau nguatin yang di mana nih, kita bawa ke kayak gimana taste-nya. Tergantung kita yang eksekusi pasti. Tergantung yang eksekusi juga dan tergantung coffee shop juga. Karena setiap coffee shop mempunyai SOP masing-masing. Jadi nggak ada nggak ada istilah kopi enak dan nggak enak. Yang ada kembali lagi kamu cocok apa enggak dengan minum kopi yang itu. Itu kan selera masing-masing. Ya. Oke Mas, kalau Masnya pribadi kan tadi aku lihat proses penyeduhan itu tadi Mas Dani menggunakan teknologi masih apa Mas dibilang tradisional atau modern? Lebih kalau di ranah coffee shop itu lebih ke manual brew. Manual brew namanya. Iya. Keren nih kopi rek. Manual brew. Cuman tadi kalau yang aku pakai ini Aeropress ini lebih ke pour over itu namanya. Jadi ada manual brew, ada turunannya banyak. Ada berbagai macam turunannya. Cuman kalau yang ini tadi lebih masuk manual brew tapi ke sub pour over. Terus aku pernah lihat manual brew yang di press gini tuh Mas. Oh, itu rock presso kalau ngepresnya gini. Oh, itu juga mempengaruhi rasa juga berarti Mas. Itu lebih ke espresso base masuknya. Oh, oke. Espresso base. Yang espresso yang kental banget itu kan. Saripati yang diambil. Secara logika kalau misal perumpamaan sendok ya. Pakai misal 1 sendok kopi dijadiin 150 ml, kalau espresso 1 sendok kopi 1 sendok kopi tadi itu dijadiin 30 ml. Jadi yang diambil saripatinya. Kita bisa bayangin kopi tadi kan segini kalau di filter ya. Ini cuma dijadiin 30 ml. Jadi kan lebih padat lagi. Yang diambil bener-bener kopi itu kayak diperes gitu loh, yang diambil saripatinya. Gak yang encer seperti ini teman-teman. Benar. Jadi ada yang lebih kental lagi sebenarnya espresso tadi. Oke. Mungkin kalau mesin Mas, kan banyak nih coffee shop yang berada di Kota Malang yang sudah menggunakan mesin. Iya, mesin espresso ya. Ketika mesin ini diadu dengan manual brew Mas, itu misal di dalam kita ngomonginnya bisnis sudah. Secara bisnis. Bisnis. Mesin sama manual brew Mas, kalau misal di head to head kan, itu mayoritas masyarakat itu lebih suka yang mana? Untuk bisnis. Mesin pasti. Bisnis mesin. kan. Justru mesin Mas. Mesin. Daya tarik kan dari situ. Oke. Selain dia punya kapasitas yang lain lagi loh ya. Kesan kita lihat pertama itu keren gitu. Sangat lagi. Nah, kalau aku kan kalau aku sih bukannya nggak mau pakai mesin. Cuman karena aku buka usahanya ini dengan tangan, terus ada banyak keterbatasan yang aku punya, aku lebih memilih ke manual brew. Kalau aku ya. Karena secara langsung kalau kita pakai mesin itu kan pasti ada biaya operasionalnya. Kan listrik kan mesin kan standby terus toh. Dari misal kita buka di jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kan mesin ini nyala terus. Gitu. Iya. Kan pemanasnya kan ada 2. Pertama buat steamer sama yang grup heat air tadi. Kan itu kan dia standby terus toh. Selama kopi buka, coffee shop itu buka,
mesin itu nyala terus. Nah itu habis berapa operasional, ya kan. Nah kalau di kota-kota kayak Batu, Malang, di Ngantang juga ada yang punya pakai mesin, ada 2. Ngantang kan punya 12 coffee shop. Sekarang ini ada Ngantang 12 ada 12 coffee shop. Yang pakai mesin ada 2. Oke. Sudah 2. Ada 2. Kalau memang mobilitas pengunjung yang datang itu banyak dan lebih secara target market lebih ke espresso base ya worth it kalau investasinya di mesin. Oke. Apa yang sekarang Mas Dani jalankan dan harapan Mas Dani ke depannya lah? Kalau aku ini sekarang dari awal buka sampai sekarang itu kan fokusnya di kekuatan produk. Ya. Jadi secara tidak langsung itu membangun sebuah sudut pandang bahwa kopi Ngantang itu Mengkampanyekan. bagus, Mengkampanyekan. bagus, gitu. Opini. Jadi berkualitas, punya karakter, jadi bisa bersaing dengan kopi-kopi daerah lain. Jadi lebih fokusnya di produk, kayak green bean sama roast bean, lebih ke situ kalau aku secara pribadi. Jadi bisa dibilang sama Niki sudah jualan kopi yang masih mentah. Kalau mentah aku nggak jual sih sebenarnya. Aku juga. biasanya cuman kalau mentah merekomkan. Oh, merekomkan. Nah, jadi kayak misal teman-temanku yang ada di Batu sama yang di Malang, biasanya kalau mereka mau cari robusta, biasanya tak kasih rekomendasi. Oh ini loh petani ini, oh petani ini, petani ini. Oh, gitu. Yang sekarang Mas Dani jual itu adalah Lebih ke yang matang. Aku. yang matang kayak gini nih, green bean. Green bean Ini green salah bean. satu produknya Mas Dani yang dijual sekarang. Enggak, ini gimana? produk. Bukan produkku. Ini punya temanku. Oke. Ada aku kan punya petani, kenalan petani. Jadi aku sama-sama sama dia itu menciptakan robusta sing rasane iku cocok untuk filter. Secara umum kan robusta kan cocoknya untuk susu kan. Kopi ireng ae. Pada bahasane ngomong ya. Ya. Kopi susu. Nah, ini enggak tabrak. Apa istilahnya keluar dari Zona nyaman. zona nyaman, guys. Jadi kita aku sama teman-teman berusaha ya karena kan awalnya karena gini. Karena di Ngantang itu kan mayoritas robusta. Oh ya. Nah, masa robusta cuman stigmanya cuman habis di kopi tubruk sama kopi susu. Emang nggak bisa robusta secara taste sama kayak arabica. Nggak usah sama wis. Ngejalai. Dibawai misal. Jadi kan secara taste kan bisa dinikmati seperti kopi arabica pada umumnya. Oke. Gitu. Karena stok di Ngantang memang banyaknya robusta. Mayoritas. Robusta. Dan ini berhasil. Alhamdulillah berhasil, teman-teman. Nah, untuk harapannya Mas Dani mungkin ya apa yang bisa Mas Dani sampaikan gitu? Kalau aku sih intinya gini, kopi memang di Indonesia atau khususnya di Malang Raya memang banyak kalau kopi kan. Ya. Tapi seenggaknya kalian semua juga harus mencoba tes kopi dari daerah lain, terutama Ngantang. Kopi Ngantang itu enak kok. Kopi Ngantang itu manis, sebenarnya ada tes dan punya karakter masing-masing. Jadi jangan pernah berhenti mencoba kopi dari berbagai macam daerah, terutama Ngantang. Coba. Pasti kalian menemukan sebuah kisah yang baru. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Weh, yang di belakang dulu, tepuk tangan dulu. Gila. Sebuah filosofis tersembunyi dari Mas Dani. Mungkin sekian dulu dari podcast yang Amburatul ini, teman-teman. Kita akan terus membuat konten, tapi jangan lupa untuk subscribe ya, tentunya Mas Dani ya. Siap. Jangan lupa yang paling penting mampir ke rumah Omah Babul Kopi. Yang tepatnya ada di alamat Dusun Plumbang, Desa Padansari, Kecamatan Ngantang. Di searah ke Waduk Solorejo. Dusun Kembang Sari. Dusun Plumbang, Desa Pandansari. Dusun Plumbang, Pandansari. Oke. Terima kasih banget. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dani telah memberi ilmu kepada kita dan audiens. Terima kasih. Dan semoga bisnisnya Mas Dani bisa lebih lancar lagi. Amin. Dan sukses selalu untuk Mas Dani. Amin. Oke. Sukses juga buat semen Mas. Terima kasih. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.